unlock ada batasan. Dengan menggunakan persamaan keseimbangan sigma momen sama dengan 0 dan sigma pergerakan sama dengan 0. Ya. Sehingga beban satu satuan setiap saat, setiap titik akan mendapatkan suatu koordinator atau koefisien yang namanya koefisien garis pengaruh. Koefisien itu dihubungkan sehingga menjadi garis pengaruh. Garis pengaruh. Jadi garis pengaruh itu didapatkan atau digambarkan dengan cara menggelindingkan beban satu satuan dari ujung balok sampai ke ujung balok dengan menggunakan persamaan keseimbangan. Ya. Persamaan keseimbangan yang kita gunakan ada dua, sebenarnya persamaan keseimbangan ada tiga kan? Kita ambil dua, itu jumlah momen sama dengan 0 dan jumlah vertikal sama dengan 0. Oke. Itu adalah mendapatkan garis pengaruh. Nah, beban yang bekerja pada struktur bisa beban terpusat, bisa beban merata. Ya. Oke, menentukan garis pengaruh ya, jadi beban ini P satu satuan. Ya, kita gelindingkan dari titik A sampai ke titik C. Ya, dengan menggunakan persamaan keseimbangan, maka kita dapatkan suatu koefisien atau suatu koordinat garis pengaruh, sehingga kalau kita gambarkan garis pengaruh. Oke, itu. Ya. Oke, untuk menghitung besarnya reaksi meletakkan dan gaya dalam, ya, kalau kita sudah mendapatkan garis pengaruh, kalau kita sudah mendapatkan garis pengaruh, maka persamaannya sama. Baik untuk reaksi meletakkan atau gaya atau momen persamaannya sama. Ya, kalau reaksi meletakkan RA sama dengan sigma PI kali beta I plus QI kali AI. Ya. Jadi P itu beban terpusat, Q itu beban terpusat. Rumusnya. Jadi rumusnya seperti ini. RA sama dengan sigma PI kali beta I plus QI kali AI. PI adalah beban terpusat. PI adalah beban terpusat. Beta I adalah koefisien garis pengaruh. Q adalah beban merata. A adalah luas koefisien garis pengaruh yang berada di bawah beban merata. Ya. Sehingga RA sama dengan P1 kali eta 1 plus P2 kali eta 2 plus P3 kali eta 3 plus Q1 kali A1 plus Q2 kali A2. Kalau itu bebannya beban terpusat dan beban merata. Rumusnya sama ya, untuk gaya lintang juga sama ya. D sama dengan P1 kali eta 1 plus P2 kali eta 2 plus P3 kali eta 3 dan sebagainya. Momen juga sama, momen sama dengan P1 kali eta 1 plus P2 kali eta 2 plus P3 kali eta 3 dan sebagainya. Nah, di sini yang beda adalah betanya. Beta adalah koefisien garis pengaruh. Ya, garis pengaruhnya dari RA. Jadi kalau RA, maka eta 1, eta 2, eta 3 itu adalah kita dapatkan dari garis pengaruh RA. Kalau gaya lintang, yuk,
garis pengaruhnya garis pengaruh daya rentang. Kalau momen, maka garis pengaruhnya juga garis pengaruh momen. Ya. Yang perlu diperhatikan adalah, yang saya ulang lagi, kesimpulannya adalah garis pengaruh kita dapatkan atau kita gambarkan dari ya, beban satu satuan yang digelindingkan pada balok atau pada atau pada rangka, ya, garis pengaruhnya, ya, garis pengaruhnya kita gelindingkan pada suatu bentuk. Oke, P-nya hanya satu satuan. Jadi P yang kita BP yang kita gelindingkan hanya satu satuan, satu aja. Nah, P satu satuan hanya digunakan untuk menggambarkan garis pengaruh. Ya. Kalau garis pengaruhnya sudah kita gambarkan, maka P satu satuan sudah kita tidak gunakan lagi. Ya, oke. Nah di sini nanti garis pengaruhnya ada yang positif, ada yang negatif. Ya. Nanti garis pengaruhnya mungkin kita dapatkan positif dan negatif, mungkin hanya positif saja, atau mungkin negatif saja, atau positif dan negatif. Ya, oke. Oke. Nah, untuk mendapatkan reaksi peletakan atau gaya rintang atau yang kita cari adalah yang maksimum, maka beban yang bekerja. Nah, sekarang ini beban yang bekerja bukan P satu satuan lagi ya. Kenapa? Karena kita sudah menggambarkan garis pengaruh. Maka beban yang bekerja, ya, kalau kita mencari yang maksimum, maka bebannya kita letakkan pada garis pengaruh yang maksimum, ya, yang maksimum. Ya. Kalau kita mencari gaya dalam atau reaksi peletakan yang minimum, maka bebannya kita geser ke negatif atau yang minimum. Ya, oke itu. Oke. Nah, jadi di sini kita perlu diperhatikan, ya, karena di sini pada garis pengaruh yang paling sulit adalah meletakkan beban untuk mendapatkan gaya dalam atau reaksi peletakan yang ekstrim, ya, yang maksimum atau yang minimum. Karena apa? Karena nanti kalau misalkan aja beban ya, kita mencari yang maksimum, tapi waktu kamu meletakkan ada beban yang letaknya di daerah minimum, maka dia akan mengurangi, ya, yang apa? Jadi itu nanti garis pengaruhnya ada yang plus, ada yang min. Ya. Jadi kalau yang min itu berarti bebannya negatif, ya. Kalau plus bebannya positif. Oke. Oke, itu yang perlu diperhatikan. Mungkin kemarin kamu sudah membaca, ya, sudah belajar, sudah membaca, sudah memahami. Mungkin ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ada yang perlu ditanyakan, silakan. Ya. Silakan kalau ada yang tanya. Enggak, kalau enggak kita menggambarkan garis pengaruh untuk
reaksi peletakan pada balok sederhana. Balok sederhana adalah sebuah balok, ya, sebuah balok yang diletakkan pada peletakan, ya, sebuah balok diletakkan pada peletakan pada ujung-ujungnya, ya, segi dan nol. Sekarang ini, ya. Oke, kita punya balok sederhana HP. Kita bergelindingan P satu-satuan. Jadi P ini bergerak dari titik A sampai titik B. Ya. Ulang lagi, ini P ini bergerak dari titik A sampai titik B. Ya. Sehingga kalau P tepat berada pada jarak X dari titik A, maka persamaan keseimbangannya sigma MA sampai sigma MB sama dengan 0, maka MA kali L min P kali L min X sama dengan 0. Maka MA sama dengan P kali L min X per L. Ya, RA. Nah, kalau P kita ganti satu-satuan, maka RA-nya menjadi koefisien. Lagi, ya, kalau P-nya saya ganti dengan satu-satuan, maka R-nya menjadi koefisien. Jadi RA sama dengan P kali L min X per L, di mana P sama dengan 1, maka RA-nya diganti jadi eta A. Ya, eta A. Ya, jadi koefisien 1 kali L min X per L. 1 biasa dari dituliskan, maka eta A sama dengan L min X per L. Ya, oke. X, ya, X itu berjalan dari titik A sampai titik B. Jadi X itu X lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan L. Ya, sehingga kalau X sama dengan 0, maka eta A-nya sama dengan 1. L min 0 per L 1. Kalau X-nya sama dengan setengah L, maka eta A-nya sama dengan L min setengah L per L sama dengan setengah. Kalau X-nya sama dengan L, eta A-nya sama dengan L min L per L sama dengan 0. Ya, maka gambarnya jadi gini. Ya, ini adalah gambar. Ini dari sini. Ya, ini adalah garis pengaruh RA. Maka ini apa namanya, X sama dengan 1 ini. X sama dengan 0 di sini. Ya, X sama dengan 0. Oke. Nah, terus sekarang. Ya, sekarang sigma MA sama dengan 0, maka RB kali L dikurangi P kali X sama dengan 0. Maka RB sama dengan P kali X per L. Kalau P kita ganti satu-satuan, maka bukan RB berubah menjadi eta A. Koefisien garis pengaruh untuk reaksi titik B. Sehingga ini B. Ya. B. Ini kan eta B sama dengan X per L. X-nya sama dengan 0, 0 bagi L, 0. Ini 0. 0 kan? X sama dengan setengah L, maka di tengah-tengah, setengah L bagi L, setengah. X sama dengan L, L per L 1, maka ini tambahnya. Ya. Oke. Ini maka kita dapatkan dua garis pengaruh, ya, untuk garis pengaruh RA dan garis pengaruh RB. Ini garis pengaruhnya. Ya, ini didapatkan dari persamaan di atas. Nah, ini apa, persamaan sigma MB sama dengan 0 dan sigma MA sama dengan 0, kamu sudah jadi semester 1. Semua kok dimatiin ya? Ya, semua tolong dihidupkan apa namanya videonya.
Ya. Contoh untuk reaksi peletakan. Contoh, ya. Sebuah bola AB panjangnya L-nya 20 meter dilalui oleh beban bergerak P 10 kilo ton. P sama dengan 10 kilo ton. Ya, P bergerak titik A sampai titik B. Ya. Diketahui balok AB yang panjangnya 20 meter di atas dua tumpuan segi dan roll memikul beban bergerak, ya, memikul beban bergerak P 10 kilo ton. Jadi beban bergerak, maka P ini bergerak dari titik A sampai ke titik B. Nah, karena bergerak, maka letaknya tergantung, bisa di titik A, bisa di tengah-tengah bentang, bisa di seperempat bentang, bisa di titik B. Ya, oke. Pertanyaannya, hitung besarnya reaksi tumpuan maksimum di A. Reaksi tumpuan maksimum. Terus besar reaksi tumpuan di titik A, ya, besar reaksi tumpuan A bila P bekerja 6 meter dari A. Jadi X-nya 6 meter. Ya. Oke. Sama, oke. Jawabannya, sebelum kita menghitung besarnya reaksi peletakan, maka kita harus menggambarkan garis pengaruh RK. Ya. Oke, di sini. Nah, ya, maka ini adalah ini sebelum menghitung besarnya reaksi A, terlebih dahulu kita menggambarkan garis pengaruh GP untuk reaksi tumpuan di titik A. Ini adalah garis pengaruhnya, ya. Pengaruhnya ini. Ya, ini kan, nah ini kan sama dengan ini. Nah ini, nah ini. Ya, kan sama ini. Ini sama. Ini kan. Nah, terus kalau kita sudah menggambarkan garis pengaruh RA, kita meletakkan P, beban P yang 10 kN tadi. Ya. Pertanyaannya apa tadi? Kita disuruh menghitung reaksi yang maksimum, berarti yang paling besar. Maka P ini, ya, P ini kita letakkan pada daerah yang garis pengaruhnya paling besar. Garis pengaruhnya paling besar adalah titik A. Karena etanya di eta A sama dengan 1. Maka P kita letakkan pada A. Sehingga eta itu adalah koefisien garis pengaruh di bawah P itu sama dengan etanya sama dengan 1. Ya, etanya sama dengan 1 ini. Ya. Sama dengan 1. Maka RA max sama dengan P kali eta. P-nya 10, etanya 1, maka RA maksimum sama dengan 10 kilo Newton. Ya, 10 kilo Newton ini. Nah, ini. Ya. Ya, 10 kilo Newton. Oke. Nah, yang kedua, hitung besarnya RA, reaksi peletakan titik A, apabila meter dari titik A. Nah, ini. Ini kan jaraknya 6 meter tarik ke bawah. Tanya. Mas ini P-nya ini etanya berapa? Etanya kita menggunakan perbandingan, ini adalah segitiga sama kaki, ya. Kalau sama kaki, segitiga sebangun, ya. Maka berapa eta yang berada di bawah P? Yang jaraknya
6 meter dari titik A, maka 20 kurangi 6, 14, berarti 14 kali 14 dibagi 20 kalikan 1. Ya, berarti 14 per 20 atau ya ini ya, atau 7 per 20. Maka besarnya RA itu RA sama dengan P kali eta. P-nya 10, etanya adalah 7 per 10, maka eta sama dengan 7 kiloton. Ya, jadi artinya apa? Artinya di sini reaksi pertakan ini, reaksi pertakan RA, nilainya itu maksimum 10 kiloton, minimum berarti P-nya ini bekerja pada titik B, etanya 0. Nah, berarti reaksi perletakan titik A lebih besar daripada 0 dan lebih kecil atau sama dengan 10 kiloton. Artinya gitu. Jadi di sini reaksi perletakannya berubah, ya, berubah bersamaan dengan bergeraknya beban bergerak. Oke. 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 Sekarang gaya lintang. Ya. Gaya lintang. Ini adalah garis pengaruh gaya lintang. Ya. Garis pengaruh gaya lintang titik C dan titik B. D. Titik C dan titik B. Ini caranya gini. Ini sama dengan kalau kita belajar di semester 1 gaya lintang ini. Pertama, P1 berada pada AC. Ya, sigma V sama dengan 0. Ya, waktu P-nya berada pada AC, satu satuan, ya, maka sigma V sama dengan 0, RA min P min D sama dengan 0. RA sama dengan tadi di atas tadi. RA sama dengan P kali L min X per L itu RA. Jadi kalau begitu RA min P min D sama dengan 0. Kalau D sama dengan min RA min P plus P. Ya, plus RA min P. Ya, jadi D sama dengan eta D sama dengan L min X per L min 1. Itu penggambaran dari ini. Ya, ini. Ini P-nya di P-nya. Ya, oke. Nah, waktu P bergerak sudah melewati titik C, berarti P-nya di sini, ya, P-nya di sini, ya, maka sigma V sama dengan 0, P-nya sudah tidak masuk lagi, berarti RA min D sama dengan 0, atau D sama dengan RA. RA sama dengan L min X per L. Jadi kalau begitu, D sama dengan L min X per L, sehingga gambarnya jadi di sini. Ya, maka gambarnya ini. Ya, gambarnya ini. Oke. Analog kalau pada titik. Jadi gini. Ya, itu. Ya. Jadi kalau kita lihat ini, ya, kalau kita lihat ini, dari dua garis lurus ini 0, A, B, 0, ini garis lurus. Ini eta min 1, titik B, titik B eta min 1, di titik A, eta plus 1, garis-garis. Nah, tinggal motong aja. Ya, maka ini nilainya sama dengan ini. Nah, ini nilainya sudah saya kasih. Ya, ini untuk gaya lintang. Momennya sama, ya.
momennya sama, ini kita potong. Ya, kita potong. Momennya kan ini. Ya, momennya kan ini. Momennya. Ya, pertama kali P di sini. Oke. Satu-satunya di sini sigma M sama dengan 0, maka RA kan tetap ada RA, ini RA, ya, RA sama dengan X, RA sama dengan P kali L X per L. Ya, sigma M sama dengan 0, maka RA kali A dikurangi P kali A min X. Min M sama dengan 0, maka M sama dengan RA kali A min P kali A min X. Ya, oke. Nah, ini berlaku hanya titik A sampai titik C, jadi gambarnya tuh ini. Ya, gambarnya ini. Nah, terus yang kedua, bila P sudah bekerja melewati titik C, maka sigma M sama dengan 0, tinggal RA kali A min P satu-satuan bekerja pada AC dan bekerja pada CB, waktu P berada pada titik C, ya, oke. Kita dapatkan etamak. Nah, untuk momen etamak sebagai patokan, ya. Tadi waktu reaksi peletakan dan gaya lintang, patokannya eta sama dengan 1 atau min 1, itu patokannya. Tapi kalau untuk momen, patokannya adalah eta mak. Ya, eta mak sama dengan A kali B dibagi L. Ya. Oke. Ada yang tanya? Ada. Oke. Sekarang contoh soal. Ya, contoh soal. Ini contohnya. Sebuah balok jembatan, perhatikan sebuah balok jembatan. Berarti kalau kita katakan sebuah balok jembatan, maka beban yang bekerja itu adalah akibat kendaraan. Berarti kendaraan mungkin ada 3 kemungkinan. 1, pertama sebelum masuk jembatan, ya kendaraan belum masuk jembatan. Yang kedua masuk jembatan. Yang ketiga keluar jembatan. Berarti di sini nanti bebannya bisa di luar jembatan. Ya, oke. Sebuah balok jembatan yang panjangnya 30 meter dilalui oleh sekelompok gaya yang bergerak. Mungkin sekelompok gaya itu mungkin mobil yang bergerak, mungkin mobil tronton, ya. Mobil yang bergerak. Ini, ya, nanti ini, ya. Bebannya P1, P2, P3, jadi sekelompok beban bergerak, yaitu mungkin roda dari tronton, misalkan aja, ya. P1, P2, P3, P1, P2 jaraknya 2 meter, P2, P3 jaraknya 3 meter.
P1 2 kilonewton, P3 5 kilonewton, dan P2 5 kilonewton, P3 10 kilonewton. Ya, itu bergerak dari ujung sampai ujung. Ya, dari sebelum masuk jembatan, keluar jembatan. Ya, oke itu. Oke, terus soalnya pertanyaannya, tentukan reaksi tumpuan di titik A yang maksimum. Ya, jadi reaksi tumpuan A maksimum, jadi RA. Nanti sebelum kita menghitung jumlah atau besarnya reaksi pertakan A, kita harus menggambarkan garis pengaruhnya. Ya. Yang B, hitung momen maksimum di titik C, di mana titik C-nya berjarak 10 meter dari A. Yang ketiga, gaya lintang maksimum dan minimum di titik C. Ya, oke. Penjelasannya satu-satu. Ya. Yang pertama adalah reaksi perletakan di titik A. Ya, oke. Kita gambarkan dulu garis pengaruhnya. Ini adalah garis pengaruhnya. Ya. Ini adalah garis pengaruh. Ya. Ini adalah garis pengaruh untuk RA. Sama kan tadi nih? Nah, ini segitiga, ini satu. Kita A satu. Ya. Ini bisa gambarkan seperti segitiga. Titik B 0, titik A kitanya 1. Ya. Oke. Oke, nih. Terus kalau kita sudah gambarkan garis pengaruhnya, garis pengaruh VA atau RA, maka kita tempatkan P. P ini kelompok beban ini karena kita diminta yang maksimum, maka kelompok beban ini kita letakkan pada daerah eta maksimum. Ya, jadi saya letakkan di sini. Saya letakkan di sini. Ya, bebannya saya letakkan. Kenapa saya letakkan di sini? Supaya kita mendapatkan eta atau koefisien garis pengaruh yang paling besar. Ya, koefisien garis pengaruh yang paling besar adalah 1. Maka di sini P1 saya tempatkan pada titik A untuk mendapatkan eta sama dengan 1. Ya. Nah, ini ada 3 segitiga sebangun. Maka untuk menghitung koefisiennya, koefisien garis pengaruhnya eta 1, eta 2, eta 3, maka kita menggunakan perbandingan. Ya. Eta 1 itu berimbang dengan eta A. Sehingga eta 1 sama dengan eta A sama dengan 1. Eta 2 maju 2 meter, berarti 30 kurangi 2, 28. Berarti 28 dibagi 30 dikalikan 1, eta 2. Eta 3 maju lagi 3 meter, berarti 25. Berarti 25 dibagi 30 dikalikan 1. Ya. Jadi eta 1 sama dengan 1, eta 2 sama dengan 28 dibagi 30, eta 3 sama dengan 25 dibagi 30. Ya. Sehingga RA maksimum sama dengan atau VA maksimum sama dengan P1 kali eta 1 plus P2 kali eta 2 plus P3 kali eta 3. Eta 1 sama dengan eta A sama dengan 1 untuk P1. Eta 2 adalah 28 per 30 sama dengan 0,93333 untuk P2. Dan eta 3 sama dengan 25 dibagi 30 sama dengan 5 per 6 atau 0,8333 untuk P3. Sehingga VA maksimum 2 kali 1 ditambah 5 kali 0,9333 ditambah 10 kali 0,8333 sehingga VA sama dengan 15 kilo. VA maksimum. Terus nanti kalau ditanya, kalau lihat VA min berapa?
VA min kalau di sini adalah garis pengaruhnya tidak ada yang negatif, maka VA min sama dengan 0. Berarti di sini beban, ya, kelompok beban sudah di luar jembatan sehingga etanya sama dengan 0. Ya, berarti kalau begitu reaksi peletakan PA nilainya lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 15 kilonewton. Ya. Itu ya, jadi karena di sini berarti ada nilai maksimum, ada nilai minimum. VA maksimum. Oke, terus. Ya. Oke, sekarang B. Momen maksimum di titik C yang jaraknya 10 meter dari apa tadi? Nah, C ya, yang ya. Soal 2, momen maksimum di titik C yang jaraknya 10 meter dari titik A. Ini adalah gambarnya. Ya, gambarnya. Pertama kali gambarnya itu ini. Ini adalah garis pengaruh momen titik C ini segitiga. Nah, ini patokannya C. Nah, ini C. C itu di sini. Ya. C. Kan ini 10 meter, 20 meter. Ya. Maka A ini adalah A 10 meter, B-nya 20 meter. Oke. Nah, ini adalah berarti eta mat sama dengan 10, A-nya 10, B-nya 20, L-nya 30. Maka eta maksimum A kali B per L 10 kali 20 dibagi 3 ya, atau 20 dibagi 3, maka eta mat sama dengan 6,667. Oke, terus sudah dapatkan gambar ini, terus kita letakkan, ya, saya letakkan bebannya ini, ya, ini saya letakkan, ya, saya letakkan bebannya ini saya letakkan, ya, saya letakkan, sehingga kita dapatkan, ya, saya letakkan itu, ya, beban saya letakkan di daerah yang kira-kira kita mendapatkan nilai yang maksimum. Maka di sini P2 saya letakkan tepat pada titik C. Sehingga eta 2 berimbang dengan eta mat. Ya. Oke. Oke ya, terus eta 1 pakai perbandingan segitiga dari titik A. Ya kan 2 meter ini, P1 P2 2 meter berarti 10 bagi 2, kurang 2, 8, berarti 8 dibagi 10 kali eta mat. Itu eta 1. Eta 3, 20 kan ini. Ini P1, P2, 3, berarti 20 kurang 3, 17. 17 dibagi 20 kali eta mat. Ya, eta 2-nya sama dengan eta mat. Ini ya, eta C sama dengan eta mat A kali B dibagi L 10 kali 20 dibagi 30 sama dengan 6,667 ya. Oke. Ini sebagai patokan ya, untuk mendapatkan pengaruh yang lain ya. Oke, sehingga eta 1 sama dengan 8/10 kali eta mat, kita dapatkan 5,333. Eta 2 sama dengan eta mat sama dengan 6,667. Eta 3 sama dengan 17/20 kali eta mat sama dengan 5,667. Sehingga momen maksimum di titik C MC maksimum P1 kali eta 1 plus P2 kali eta 2 plus P3 kali eta 3, rumusnya tetap itu semua. Ya,
Tapi di sini garis pengaruhnya beda-beda. Ya. Maka kita dapatkan MC maksimum sama dengan 100,667 kiloton. Nanti kalau ada yang menanyakan berapa MC minimum, nah ini garis pengaruh ini tidak ada nilai yang negatif. Maka MC minimum nilainya 0. Ya. Jadi artinya di sini adalah momen di titik C MC lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan 100,66. Jadi seperti momennya itu berkurang ini. Ya. Siklik seperti siklik momennya berubah-ubah. Oke. Terus sekarang gaya lintang. Nah, gaya lintang di sini ya, gaya lintang di C ini. Ya, ini kan gambar gaya lintangnya seperti ini. Ini etasa min 1, ini min, ini plus. Gaya lintang seperti ini. Ini plus 1, ini min 1, garis. Terus C 10 meter saya garis C. Ini kan berarti ini etase minimum, ini etase maksimum. Etase minimum atau etase negatif sama dengan 10/30, etase positif sama dengan 20/30. Oke, nah setelah itu mendapatkan ini, maka kita mencari momen maksimum, ya, momen maksimum, gaya lintang maksimum, maka beban ini, ya, bebannya saya letakkan di sini. P1 pada titik C. Ya, P1 pada C, tapi yang kita ambil nanti etase positif. Yang positif yang kita ambil, jangan yang negatif. Ya, karena pada titik C ini ada etase negatif, ada etase positif. Yang etase positif adalah 20/30, yang etase negatif adalah min 10/30. Kita yang ambil yang positif 20/30. Ya, jadi yang kita lihat nanti yang ini. Ya, ini. Nah, ini. Ya, maka P1 pada eta 1, P2 eta 2, P3 eta 3, P1 etanya adalah eta sama dengan eta C positif sama dengan 20/30, 18 dibagi 30, terus eta 3 sama dengan 15 bagi 30. Ya. Oke. Nah, untuk yang negatif beban ini, beban P ini saya geser. Ya, saya geser ke kiri untuk mendapatkan di sini, ya. C negatif. Ya, saya geser. Ya. Oke. Saya geser. Ya. Jadi di sini P-nya. Nah, ini saya geser P-nya sekarang. Ya. Nah, sekarang P3 saya tepatkan pada titik C. Ya. P3 pada titik C. Tapi yang saya ambil yang negatif. Yaitu P3 sama eta 3, eta 3 sama dengan eta C negatif. Yang min 10/30. Ya. Eta 1 sama dengan 5/30. Eta 2 sama dengan 7/30. Ya. Oke. Oke kan? Nah, jadi ini kita geser aja, bebannya kita geser. Kita geser ke daerah yang negatif, ya, ini bisa geser. Ya, sehingga kita dapatkan ini. Ini. Nah, untuk DC maksimum, ini DC maksimum, ya. Ini DC maksimum misalnya P1 kali K1 plus P2 kali K2 plus P3 kali K3. Tapi yang kita ambil yang maksimum, yang positif semua. Ya,
kita dapatkan plus sekian. Nah, oke, terus ya untuk negatif maka bebannya saat tadi saya geser, ya bebannya saya geser ke garis pengaruh yang negatif, maka kita dapatkan eta min eta C negatif. Ya, tadi ini adalah eta C positif, ini eta C negatif. Ya, kita dapatkan ini, maka kita dapatkan eta C-nya D minimum. Ya, rumusnya sama P1 kali eta 1 plus P2 kali eta 2 plus P3 kali eta 3. P1 2, eta 1 min 0,167 ya, plus 5 kali min 0,233 plus 10 kali min 0,33. Kita menggunakan D sama dengan min. Ya, oke. Ya, jangan apa itu tadi ya untuk materi yang kemarin. Oke, silakan kalau ada yang tanya. Silakan ada yang tanya. Itu minggu kemarin. Oke, kalau enggak ada yang tanya, kita lanjutkan aja biar cepat selesai ya. Untuk minggu sekarang itu adalah garis pengaruh ya, garis pengaruh untuk balok meminggul. Ini sebetulnya sama aja ya. Nah, waktu balok sederhana tadi kan bentangnya hanya satu. Kalau bentangnya satu, maka persamaan reaksi pertakan hanya satu. Sebentar, kita tunggu sebentar ya. Baru adzan. Ini baru adzan ya. Kita tunggu aja dulu sebentar. Apa? Enam pakai.
Oke, oke kita lanjutkan ya ke garis pengaruh untuk balok meminggul. Ya. Nah di sini untuk balok meminggul itu bentangannya lebih daripada satu. Bisa 2 bentang, bisa 3 bentang. Ya. Pinggulannya bisa di kiri, bisa di kanan kiri. Jadi kalau bentangannya di kanan kiri, maka ada 3 bentang. Ya. Kalau ada 3 bentang, maka reaksi perletakannya juga ada 3. Yang pertama, reaksi perletakan pada beban yang bekerja pada balok AB. Ya, jadi pada balok AB, P satu-satunya pada balok AB, maka ada RB1 dan RC1. Ya, persamaannya. P satu-satunya bekerja pada BC, pada bentang tengah, maka reaksi perletakannya ada RB2 dan RC2. P satu-satunya bekerja pada bentang CD, maka ada RB3 dan RC3. Jadi jumlah reaksi perletakan, ya, jumlah reaksi perletakan jumlahnya sama dengan jumlah bentang. Kalau bentangnya 2, maka reaksi perletakannya 2. Ya, persamaannya. Kalau bentangnya 3, ada 3 persamaan. Ya, oke.
Maka saya sebutkan di sini hanya saya ambil satu bentang aja pada bentang AB. Maka eta B-nya, eta B1 ya, eta B1 sama dengan L1 min X plus L2 bagi L2. Eta B1, eta C1 sama dengan L1 min X dibagi L2. Perhatikan. Min L1 min X dibagi L2. Nah, pada bentang 2, ya, ini X-nya dimulai dari titik A sampai ke titik B. X-nya adalah 0 sampai L1. Ya, 0 sampai L1 X-nya. Waktu P bekerja pada bentang BC, X-nya mulai dari titik B. Ya, X-nya mulai dari titik B sampai ke titik C. Maka X-nya sama dengan 0 sampai L2. Sehingga eta B2 sama dengan L2 min X dibagi L2. Eta C2 sama dengan X per L2. Ya, X-nya 0 sampai L2. Dimulai dari titik B. Ya, oke. Terus kalau P-nya bekerja pada CD, maka X-nya mulai dari C sampai ke titik D. Maka X-nya lebih besar daripada sama dengan lebih kecil, lebih besar daripada lebih besar atau sama dengan 0 dan lebih kecil atau sama dengan L3. Sehingga eta B3 sama dengan X dibagi L2. Eta C3 sama dengan L2 plus X dibagi L2. Oke, itu rumusnya ya. Oke, nah kalau kita gambarkan, maka ini adalah garis pengaruh untuk RB. Untuk RB. Ini adalah garis pengaruh reaksi perletakan di titik B. Kalau seperti itu. Ya. Untuk RC, ini adalah untuk RC. RC. Ya, ini adalah garis pengaruh untuk RC dan atas tadi adalah garis pengaruh untuk RB. Ya, okay. Kalau misalkan aja pinggulannya hanya sebelah kiri, sebelah kanan tidak ada pinggulan. Berarti kalau pinggulannya hanya sebelah kiri, pinggulan kanan tidak ada, maka ada dua bentang L1 dan L2. Kalau bentang L1 sama L2, maka ini tidak laku. Ya, yang ini tidak ada yang ini. Perhatikan. Yang ini nggak ada. Nah, yang ini kan nggak ada. Ini nggak ada. Nggak ada. Nah, sampai di sini aja. Ya, oke. Oke, itu adalah gambar reaksi garis pengaruh reaksi perletakan. Ya, oke. Terus sekarang gaya lintang. Gaya lintang. Ya, ini gaya lintang titik 1 berada pada A, B ini. Jadi titik 1 itu ya bisa di titik A, bisa di titik B, ya bisa antara A, B.
Ya, ini biasanya pandangan kiri. Ya, kita lihatnya dari sebelah kiri. Ya, terus titik tiga antara CD. Ya, titik 3 bisa titik D, titik 3 bisa titik C. Ini pandangan kanan. Nah, ini. Jadi kalau begitu, karena titik 3 atau titik 1 bisa di titik pada perletakan, maka pada perletakan nanti bisa dua pandangan, ya, pandangan kiri dan pandangan kanan. Oke, ini ya. Berarti kan ini 1 nilainya. Ya, ini kan nilainya 1, ya. Kalau di titik 2 adalah antara BC, maka ini, ya. Ini sama dengan reaksi berletakan. Ya, hampir sama dengan reaksi berletakan. Oke, ini satu, ini. Nah, ini adalah garis pengaruh ini. Jadi kalau gaya lintang di titik C, maka gambarnya 1 ini, 2 ini, ada 2, 1, 2. Kalau di titik B, maka ini yang kita gunakan ini, yang ini. Jadi sampai di sini. Ini tidak ada. Ini tetap aja sebelum menggunakan persamaan keseimbangan. Ya, caranya seperti tadi yang sudah saya sebutkan di muka tadi. Ini ya. Terus momen. Sekarang momen. Ini momen. Ya. Ini momen. Ya. Pandangan dari sebelah kiri. Ini momen pandangan dari sebelah kanan untuk pinggulan. Jadi titik 1 itu bisa titik A, bisa titik B. Ya, kalau coba titik B berarti panjangnya L1. Ya, ini. Ya, ini juga sama. Ya, ini. Kalau titik F, F. Ya. Kalau yang di tengah, bentang tengah, ini bentang tengah. Ya, ini adalah garis pengaruh untuk tujuan pada bentang BC. Ya, jadi seperti itu. Ya. Jadi kalau momen di titik C, maka ada 2, ya, yang ini dan yang ini. Titik C kan ini, tapi ini mulainya di sini dari C. Nah, dari C ini kitanya ini sama dengan L3 sama ini. Ya, ini terus ini sana. Oke, nah ini adalah untuk garis pengaruh balok meminggul. Oke, silakan ada yang tanya. Ya. Ada kayak contoh. Ini contohnya. Ya, contohnya. Ya. Sebuah balok menerus dilalui oleh 2 roda derek. Perhatikan derek. Ya. Kalau kita katakan derek, maka derek ini tidak bisa keluar dari balok. Ya. Biasanya kan balok di atasnya ada rel. Ya. Rel digunakan untuk tempat roda derek. Ya. Jadi kalau di sini kalau katakan derek, maka rodanya tidak bisa keluar dari A dan tidak keluar bisa dari titik D, ya. Maka roda itu hanya berjalan dari titik A sampai titik D. Ya. Karena apa? Ini namanya derek. Tapi kalau jembatan boleh, seperti contoh soal nomor 1 nih, itu kan jembatan. Sekarang kalau ini derek, ya. Kalau derek maka rodanya tidak bisa keluar dari titik A dan tidak keluar dari titik D. Ya, oke ini. Ya.
di mana tekanan satu roda besarnya sama dengan 6 kiloton. Jadi kalau derek itu biasanya bebannya sama, ya, bebannya sama. Jadi derek ini adalah digunakan untuk mengangkat, memindah tempat. Jadi misalkan aja pada suatu hanggar, ya, atau pada suatu gudang, ya, yang digunakan untuk menyimpan barang, ya, barang itu akan dipindahkan menggunakan derek. Ya, jadi kalau gudang itu biasanya dinding-dindingnya itu ada balok tempat derek untuk memindahkan beban. Maka derek itu tidak bisa keluar, ya, dari jalurnya. Ini ya. P1 P2 P-nya jaraknya 2 meter, P1 sama dengan P2 sama dengan 6 kiloton, ya. Ini titik 1 2 meter dari titik A, titik 2 4 meter dari titik B, ya. Reaksi tumpuan VA, reaksi tumpuan VB maksimum dan minimum, ya. Terus nomor 2 momen maksimum di titik 1, momen minimum itu momen maksimum negatif, ya. Momen maksimum negatif di titik 1. Kedua, momen maksimum dan minimum di titik 2. Yang keempat, gaya lintang pada tumpuan C. Ya, pada tumpuan C. Oke, sudah. Sekarang ini soal satu-satu. Reaksi tumpuan di titik B, ya. Maka kita gambarkan dulu ini. Kita gambarkan dulu, ya. Kita gambarkan dulu ini, ya. Kita gambarkan reaksi garis pengaruhnya. Garis pengaruh untuk titik B kan ini kan. Nah, ini kan berarti kan ini. Mana tadi? Nah, ini kan. Ini kan. Nah, ini kan. Ini kan. Nah, ini kan. Ini kan garis pengaruhnya ini kan. Saya gambarkan di sini. Ya. Saya gambarkan di sini. Nah, ini sama kan? Sama. Ya. Oke, sama. Maka eta A di sini adalah L1 plus L2 dibagi L2. L1 berapa tadi? L1 3 tambah 12 dibagi 12. Ya. Eta A sama dengan 3 ditambah 12 dibagi 12. Berarti 15 dibagi 12. Ya. Oke. Eta B sama dengan 1. Ini 1. Ya, eta C 0, eta D sama dengan L3 dibagi L2, dari 2 per 12. Ya. Oke. Terus yang kedua, yang ditanyakan apa? Oh, yang maksimum. Maksimum, maka beban ini, P1, P2, kita letakkan pada daerah yang maksimum. Ya, ini kan maksimum ini. Ya, ini kan P1 di titik A, P2 maju 2 meter. Ya, maka eta A sama dengan eta 1 sama dengan eta A, eta 2 sama dengan ini 13 dibagi 12. Ya. Oke, maka kita dapatkan untuk mak, ya. Eta 1 sama dengan 1,25, eta 2 sama dengan 1,0383, ya, maka eta VB maksimum sama P1 ke eta 1 plus P2 ke eta 2 sama dengan 14 kilo. Oke, nah sekarang berapa VB minimum beban ini, ya? Beban saya geser ke sini. Nah, ini. Saya geser bebannya, saya besar ke sini, ya, di mana P2 saya tempatkan persis di titik D, karena pada titik D mempunyai nilai koefisien yang paling kecil 0, min 0, sekian, C0, ya, C0, ya, ini C0. Oke, maka
eta 1 sama dengan eta C sama dengan 0, eta 2 sama dengan eta D sama dengan min L3 per L2 sama dengan min 0,66. Maka B B1 kali eta 1 plus B2 kali eta 2 sama dengan min 1 kilo ton. Nah, ini penempatan untuk VB max, ini penempatan untuk VB min. Ya, makanya untuk menghitung FB max, ini FB min. Oke. Sekarang yang soal nomor 2, momen di titik 1, momen maksimum negatif, ya, atau M min, ya, M minimum atau M maksimum negatif boleh, atau sigma minimum juga boleh. Ya. Ini titik 1 2 meter, maka ini gambarnya ini negatif, ya. Maka eta A sama dengan 2, eta A sama dengan 2. Mana bebannya saya taruh di sini. Ya. Jangan taruh di sini, kalau taruh di sini nanti 0. Ini min 12 sama 0 kan lebih kecil min 12. Maka eta 1 sama dengan eta A sama dengan 0. Maka M1 minimum sama dengan 6 kali min 2 plus 6 kali 0. Maka kita dapatkan min 12. Oke. Yang ketiga, momen di D1. Ini adalah gambar garis marun. Ya. Ini adalah gambar untuk momen. Ini kan coba sama kita lihat sama enggak? Momen. Nah, ini sama ke gambarnya? Ini gambar sama. Gambar sama tuh hanya apa? Jaraknya beda-beda, ini jaraknya beda-beda ini. Nah, ini kan sama. Etamat ini adalah 4 kali 8 dibagi 12, ini etamatnya. Ya, etamat ini sebagai patokan untuk menghitung eta C, eta D, eta A. Ya, oke. Ini gambarnya. Lurus gambarnya jalur lurus gini, ya. Oke. Ya, maka etamat sama dengan 4 kali 8 dibagi 12 atau 83 sama 2,667. Eta A sama dengan min L plus C, ya. Eta A kita dapatkan ya. Ini eta B 0, eta C 0, eta D sama dengan ini. Oke, nah ini sudah kita dapatkan. Untuk maksimum kita taruh di maksimum ini untuk maksimum, ya. Untuk maksimum eta max maksimum kita 1 eta max, eta 2 sama dengan 4 2 berarti 8 kurang 2 6 per 8 kali eta max sama 2. Jadi eta max sama dengan B1 per eta 1 plus B2 per eta 2 sama dengan, maka kita dapat eta max 28 meter. Etamin, nah maka kalau untuk etamin maka beban ini saya tarik. Ya. Ini bisa kita tarik sebelah kanan boleh, sebelah kiri boleh. Kita lihat nilai yang paling kecil. Ya. Jadi ini kan apa, untuk AB negatif, CD juga negatif. Tapi kita lihat yang paling kecil yang mana. Ya. Kalau yang paling kecil pada CD maka kita tariknya ke CD. Kalau yang paling kecil AB kita tarik ke AB. Ya, oke. Maka kita dapatkan ini nama V1 kereta 1 plus V2 kereta 2. Kita dapatkan maka V min sama dengan plus min 18 kilo ton. Ya, oke. Nah, untuk C ini untuk C, ya. Kalau titik C di apa namanya pada peretakan,
galintang pada peletakan, ini adalah galintang pada peletakan titik C tinjauan kanan. Ini adalah galintang di titik C tinjauan kiri. Dua-duanya dihitung. Ya. Dua-duanya bisa di. Ya. Mungkin kalau ini adalah yang maksimum nanti bebannya menggunakan DC tinjauan kanan. Minimumnya pada tinjauan kiri. Ya. Bukan tinjauan kiri semua, nanti tinjauan kanan, tinjauan kiri. Ya. Jadi garis pengaruh DC tinjauan kanan dipakai untuk menghitung DC maksimum. Ya di sini nanti. Oke. Etanya 1. Etanya sama dengan 1 ini. Ya, itu 1. Terus untuk DC minimum, untuk DC minimum kita gunakan tinjauan kiri. Kita letakkan di sini banyak. Ya, letakkan di sini. Nah, ini banyak, ini nanti banyak di sini. Jadi geser aja. Ya. Di titik C, perhatikan, di titik C itu yang positif ada negatif. Ya. Pada tinjauan kanan, garis pengaruh di C itu positif 1. Tapi pada tinjauan kiri di titik C, etanya juga min 1. Nah, ya, oke, itu apa namanya? Coba nanti kamu cari, ya. Ini sudah saya gambarkan, ya. Kamu itu apa? DC maksimum dan DC minimum. Oke. Nah, ini latihannya, ya. Ini latihannya. Oke. Oke, mungkin pertemuan hari ini mungkin hanya itu, ya. Minggu depan kita ini apa? D4 ya ini ya? Iya, Pak. D4 ya. Kalau D4 minggu depan kita ke garis pengaruh untuk rangka. Ya. Untuk rangka. Oke, yang ini bahan ini tadi sudah saya sharekan belum ya? Halo? Halo? Mas. Belum, Pak. Oke, nanti sudah ini saya sharekan. Ya sudah selesai ini saya apa? Oke, silakan kalau ada yang tanya. Kalau enggak saya absen. Sekarang tanggal 10 ya. Sekarang tanggal 10 ya, Mas ya. Iya, Pak. 10 Juni, Pak. Juni ya. Oke. Kita absen sekarang. Ya, nanti Mas Farid nggak kelihatan. Nadia hadir Pak Farid, Pak. Nadia Lestari. Nadia Lestari. Hadir, Pak. M. Asraf. Anissa. Hadir, Pak. Rika Ismaira. Hadir, Pak. Intan Permatasari. Intan Permatasari.
Hadir, Pak. Rahmatullah Hadir, Aziz. Pak. Ayo, mama aku cepat lagi Hadir. dulu. Rahmatullah Aziz. Hadir, Pak. Ananda Siti. Ananda Siti. Hadir, Pak. Aryan Syah. Hadir, Pak. Tegar Isa. Hadir, Pak. M. Attila. Hadir, M. Pak. Attila. Hadir, Pak. KM Fadil. Hadir, Pak. KM Fadil. Hadir. Ki Agus. Hadir, Pak. Ki Agus. Hadir. Ayu Nabila. Hadir, Pak. Mutiara. Hadir, Pak. Naswa. Naswa Safira. Hadir, Pak. Hadir, Pak. M. Chandra. Hadir, Pak. Agung Rahmatullah. Hadir, Pak. Selfie. Hadir, Pak. Selfie. Hadir, Pak. Cindy. Hadir, Pak. Kok di sini yang 24 ya? 23 ya? Dua 25 siswanya. Mungkin ada yang belum. Mas Gradia, tolong tetap absen ya. Nanti saya ceklah di HP saya ya. Tetap absen ya, semuanya ke HP dan juga absen ke sisak ya. Oke, nanti karena saya nanti laporan ke jurusan, saya laporannya Baik, Pak. menggunakan laporan ke jurusan menggunakan WA ya. Tetap WA ya. Sebentar lagi mungkin saya laporan ke jurusan ya lewat WA. Kamu tetap absen lewat WA saya dan juga ke sisak. Oke? Silakan sebelum ada yang perlu tanyakan dulu sebelum kita akhiri. Maaf Pak, Windy belum di-update. Ya. Maaf, Windy belum Pak, absen. email juga belum dipanggil, Pak. Siapa? Nadila juga, Pak. Gerar juga, Pak. Emailnya juga belum, Pak. Nadila, Pak. Nadila. Gerar juga, Pak. Oke, ya sudah. Bapak. Ya sudah. Ya. Oke, sudah semua absen. Hanya absen saya kok 25, tapi yang datang di sini hanya 22. Bingung saya. Di sini saya lihat yang datang, yang ikut partisipasi hanya 22. Tapi absen saya 25. Oke lah ya. Tolong nanti absen ya lewat WA ya, ke WA saya ya. Oke, nanti saya cek di situ. Oke, Mas Geraldi, ketua kelasnya. Ketua kelasnya ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada, Pak. Oke, ya itu tadi ya. Oke, kalau udah mungkin kita cukupi singkat aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya hari ini. Sore. Selamat sore. Salam.